بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah rahimana wa rahimakumullah, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, setiap amal manusia adalah milik dia sendiri, kecuali puasa, ibadah itu milikku. Dan aku yang akan membalas sendiri dari ibadah puasa tersebut. Wassiyamu junnah, puasa adalah benteng dan perisai. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Maka apabila salah satu di antara kalian sedang melewati hari puasa, hendaklah dia tidak berteriak-teriak, tidak berkata-kata kotor. Apabila ada salah seorang di antara kawannya yang mengajak untuk bertikai, berkelahi, atau menjelek-jelekkan dia, mencela dia, hendaklah dia menjawab dengan kata-kata, aku sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, sekalipun baunya tidak enak, lebih wangi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari wanginya minyak kasturi. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa akan berbahagia atau memiliki waktu berbahagia pada dua keadaan. Idza aftara farih wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Apabila dia berbuka, dia akan berbahagia, dan nanti pada saat hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berbahagia dengan puasanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, hadis ini jelas menunjukkan keistimewaan puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal dari manusia milik dia sendiri, dia akan manfaatkan, kecuali puasa. Aku sendiri yang akan membalasnya, dan itu milikku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan puasa dari semua amal-amal yang dikerjakan oleh manusia, padahal semua tahu setiap amal yang dipersembahkan manusia yang ikhlas dan beriman kepada Allah, semua akan diberikan kepada Allah Azza wa Jal. Akan tetapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan semua akan dimiliki manusia itu sendiri yang mengerjakan, hanya puasa yang aku akan miliki? Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menukil pernyataan banyak ulama dari makna illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, puasa itu hanya milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Pendapat pertama mengatakan bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang tidak dimasuki atau dicampuri dengan riya, perasaan ingin dilihat orang, dan ini menjadikan puasa merupakan ibadah istimewa sekali. Pada saat semua ibadah bisa dilihat, bisa dihitung nominal, bisa diketahui banyak orang dan didengar, akan tetapi puasa tidak. Orang tidak nampak dia puasa atau tidak kalau seandainya dia tidak ceritakan kepada orang lain. Sehingga makna ini merupakan keistimewaan puasa yang karena jika dilakukan tidak bisa tercampuri dengan riya. Ada hadis yang lemah dalam hal ini, hadis yang menunjukkan bahwa puasa memang tidak bisa dicampuri riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-siyamu la riya'a fihi. Qala Allah azza wa jal, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa tidak bisa dicampuri riya. Allah berfirman, karena puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Akan tetapi hadis ini lemah. Maka kata Hafidz Ibnu Hajar, seandainya hadis ini sahih, niscaya hadis ini jelas menafsirkan pernyataan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, makna dari
Firman Allah dalam hadis qudsi, aku sendiri yang akan memberikan balasannya dan puasa itu milikku. Akan tetapi, makna ini telah disampaikan banyak ulama dan dinilai itu merupakan makna yang paling tepat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya, maksudnya para ulama menyimpulkan karena puasa memang tidak bisa dicampuri riya. Itu pada asal dari bentuk ibadah itu sendiri. Terlepas dari orangnya yang ingin melaksanakan kemudian dia cerita-cerita. Akan tetapi ibadah itu merupakan ibadah yang tidak diketahui orang lain. Ini disampaikan banyak ulama seperti Al-Maziri, Al-Qurtubi, Qadhi Iyad, bahkan Ibnul Jauzi rahimahumullah. Mereka katakan bahwa ini merupakan makna yang tepat untuk penggalan firman Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Ada makna kedua disebutkan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengetahui berapa jumlah balasan yang tepat untuk puasa. Dan ini disebutkan di dalam riwayat yang lain, dalam sahih juga. Disebutkan, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal seorang manusia muslim akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Ila 700 dhif. Sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa pahala bagi ibadah puasa hanya Allah saja yang tahu berapa hitungannya. Dan ini merupakan keistimewaan. Pada saat semua sudah Allah sebutkan hitungannya, lalu Allah Azza wa Jalla khususkan hitungan untuk pahala puasa. Dan ini mirip dengan pahala kesabaran, yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan batasan pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang sabar akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Dan kita tahu, orang yang melaksanakan puasa, dia telah melaksanakan 3 macam kesabaran yang disebutkan oleh para ulama. Sabar ketika dia harus menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar pada saat dia harus meninggalkan hal-hal yang dia sukai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah sabar pada saat dia menghadapi ketentuan Allah yang memang memberatkan. Dan tidak dipungkiri, ketika seorang puasa, terkadang sampai sakit karena tidak biasa. Terkadang seorang harus bersabar meninggalkan sesuatu yang ia sukai. Dan ini semua merupakan rangkaian kesabaran. Cocok ketika Allah Azza wa Jalla sinkronkan. Ada pahala orang sabar tidak terbatas, maka puasa demikian pula. Ini adalah makna kedua. Dan kata Hafidz Ibnu Hajar, ini merupakan makna yang juga dekat dengan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Artinya tidak ada yang mengetahui. Bahkan sebagian ulama mengatakan, malaikat pun tidak tahu berapa yang harus dia tulis dari balasan orang yang berpuasa. Padahal ketika orang sholat, dia tahu berapa yang harus dituliskan sesuai dengan ketentuan dan perintah Allah Azza wa Jalla. Akan tapi puasa tidak, karena Allah sendiri yang mengatakan, aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna dari firman Allah itu merupakan pernyataan keistimewaan puasa, bahwa puasa merupakan amal yang paling Allah cintai dan ia merupakan ibadah yang akan didahulukan sebelum ibadah-ibadah lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika Allah mengatakan puasa adalah milikku, itu merupakan salah satu kemuliaan yang Allah ingin berikan kepada pelakunya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla ingin menyebutkan Baitullah adalah rumah Allah, merupakan rumah istimewa, tempat yang Allah sukai karena Allah sandarkan nama tempat itu kepada Allah. Demikian pula ibadah puasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan puasa milikku, berarti itu menunjukkan sebuah keistimewaan puasa yang Allah sandarkan kepada dirinya. Intinya kaum muslimin, puasa yang kita lakukan merupakan ibadah yang sangat agung, sangat tinggi dan istimewa. Ketika seorang melaksanakan ibadah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila kalian sedang melakukan puasa, maka jangan dia berkata kotor, jangan mengangkat suara, jangan marah. Apabila dia diajak marah, berkelahi, pukul-pukulan, hendaklah dia mengatakan saya sedang puasa. Dia harus menahan diri. Para ulama mengatakan bahwa
puasa yang akan mendapatkan pahala khusus dari Allah merupakan puasa yang tidak dicampuri dengan kemaksiatan, tidak dicampuri dengan segala kekurangan-kekurangan yang dapat membuat puasanya tidak sempurna, apalagi batal, apalagi tidak terhormat. Ketika seorang puasa tidak bisa membedakan dirinya di saat dia melaksanakan puasa dengan kondisi dia di luar bulan puasa. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah menyatakan, wala taj'al yawma saumika wa yawma fitrika sawa. Dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif dari pernyataan dan nasihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, jangan kamu samakan antara hari ketika engkau laksanakan puasa dengan hari biasa ketika engkau tidak puasa. Wal yakun 'alaika sakinatun wa waqarun yawma saumika. Hendaklah kamu lebih tenang, kamu lebih khusyuk, kamu lebih berwibawa menjaga kehormatanmu pada saat engkau berpuasa. Maka puasa, ibadah yang istimewa, hendaklah memberikan cerminan ketenangan, kekhusyuan, dan pribadi yang taat kepada Allah, diawasi Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan hadis-hadis yang banyak tentang kondisi orang berpuasa mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada bulan ini kita lebih memaksimalkan ibadah, lebih dekat kepada Allah, dan kita dapat mempersembahkan ibadah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya maupun bulan-bulan sebelumnya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.